Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu ketika ada orang bermimpi bertemu Imam Ghazali. Orang ini terus bertanya pada Imam Ghazali, "Wahai Imam, sampean dapat balasan apa? Apa yang Allah lakukan atas Anda?" Ini karena Imam Ghazali ini kan manusia yang luar biasa, dapat gelar Hujjatul Islam, manfaat karyanya tidak henti-henti sampai sekarang, memberi manfaat pada orang lain. Menurut logika kita itu pasti beliau ini sudah mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Terus makanya orang yang dalam mimpi bertemu beliau ini tanya seperti itu. Tapi Imam Ghazali menjawab, Allah menghadapkan aku kepadanya, lalu menanyakan padaku, dengan pahala apa aku menghadapnya? Lalu aku sebutkan berbagai amal perbuatanku yang baik. Dia berfirman, aku tidak menerima semua itu. Aku hanya menerima satu amalmu pada suatu hari. Ketika itu ada seekor lalat yang hinggap di tinta kolammu untuk minum. Sedangkan saat itu engkau sedang menulis. Kemudian engkau berhenti menulis untuk memberi kesempatan lalat itu minum. Karena kasih sayangmu terhadapnya, aku mengasihimu. Kemudian Allah berfirman, bawalah hambaku ini ke surga. Cerita ini indah. Ada dua pesan utama menurut saya dari cerita di Nasoihul Ibad ini. Yang pertama, jangan menyombongkan amal, jangan membanggakan kebaikan. Karena sebaik apapun, semulia, setinggi apapun amal baik kita, yang menerima atau menolak amal itu Allah. Allah yang lebih ngerti. Kadang-kadang kita menganggap satu amal ini sudah top, sudah baik, sudah luar biasa. Bisa saja Allah tidak menerima. Kalau dari cerita ini, Imam Ghazali dengan segudang prestasi, setinggi itu kemanfaatan untuk manusia, ternyata disebut satu-satu oleh Imam Ghazali, mungkin ini, mungkin ini. Allah malah berfirman, tidak ada satupun yang aku terima. Mungkin dengan bahasa yang lain, aku tidak tersentuh terhadap satupun amal yang engkau sebut. Tapi ketika ada seekor lalat hinggap di tinta, saat itu engkau sedang asik menulis, kemudian engkau hentikan aktivitasmu menunggu agar lalat ini sampai kenyang dan pergi. Baru engkau melanjutkan nulis. Nah ini Allah menganggap karena kasih sayangmu itu, aku pun mengasihimu. Jadi pelajaran pertama tadi, jangan menyombongkan amal, jangan membanggakan amal. Karena Allah yang tahu mana amal yang diterima, mana amal yang ditolak. Yang kedua, pelajaran kasih sayang. Ada banyak sekali cerita yang mengisyaratkan kasih sayang kita akan jadi kunci turunnya rahmat, turunnya kasih sayang Allah pada kita. Seperti ceritanya Imam Ghazali ini. Di Nasoihul Ibad juga ada kisah yang mirip seperti ini, yaitu kisahnya Imam Asyibli. Imam Asyibli ini sama ceritanya seperti Imam Ghazali tadi. Ada seseorang bermimpi ketemu beliau yang saat itu beliau sudah meninggal. Imam Asyibli dalam obrolannya dengan orang yang memimpikan dia ini bercerita, Imam Asyibli cerita, setelah beliau meninggal, kemudian Allah menyapa, berfirman padaku, katanya Imam Asyibli, wahai Abu Bakar,
Sebab apa aku mengampunimu? Karena amal baikku, jawabnya Imam Shibli. Imam Shibli ini kan seorang ulama sufi, orang soleh yang tidak diragukan lagi manfaat dan kebaikannya. Jadi kalau ketika Allah tanya, kira-kira aku akan mengampunimu karena sebab apa? Jawabnya Imam Shibli, karena amal baikku. Tapi Allah menjawab, tidak, bukan karena itu. Kemudian Shibli menyebut semua ibadahnya. Mungkin karena hajiku ya Allah, mungkin karena sholat malamku, mungkin karena puasaku, semuanya disebut. Tapi Allah jawabnya tetap tidak, bukan karena itu. Terus karena apa wahai Tuhanku? Sebab apa sih engkau mengampuniku kok tidak karena semuanya tadi? Ingatkah kamu, kata Allah, saat kamu berjalan di jalan kampung di daerah Baghdad, engkau dapati seekor anak kucing kecil. Anak kucing itu sangat lemah karena kedinginan sampai menggigil. Engkau ambil anak kucing itu karena kasihan. Lalu untuk menjaganya, engkau masukkan anak kucing itu ke dalam kantong yang engkau bawa. Iya, hamba ingat. Itu katanya Imam Shibli, ini yang pernah beliau lakukan. Karena rasa kasihmu kepada anak kucing itulah, maka aku merahmatimu. Kalau tadi Imam Ghazali kasih sayangnya pada lalat, Imam Shibli kasih sayangnya pada anak kucing. Ini pelajarannya sama. Cinta dan kasih sayang kita pada makhluknya Allah akan mengundang rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Masih ada cerita yang saya bawa lagi, ini dari seorang sufi di Nasha'ihul Ibad juga, tentang seorang sufi namanya Abu Ali Shakik bin Ibrahim al-Balkhi, atau orang sering menyebut nama beliau Shakik al-Balkhi. Shakik al-Balkhi ini putranya konglomerat, dia juga seorang bisnismen. Tapi suatu ketika beliau ini melihat seorang budak di zaman paceklik. Zaman paceklik itu berarti zaman susah, semua orang mengeluh. Tapi dia melihat seorang budak yang gembira, tidak ada sedih-sedihnya. Sedang krisis, sedang resesi ekonomi, semua orang gelisah galau. Dia melihat budak ini senang, main-main, gembira, tertawa-tertawa. Nah, Shakik ini yang juga sedang galau karena dia bisnisnya juga terancam. Terus tanya pada budak ini, kenapa engkau bisa tampak semangat gembira? Tidakkah engkau melihat keadaan orang-orang di musim paceklik seperti ini? Ini kan paceklik, kamu kok masih bisa tertawa-tertawa? Ini kan resesi, semua orang sumpek. Katanya budak itu, saya tidak perlu merasa susah dengan muslim paceklik ini. Karena Tuhan saya mempunyai ladang yang bebas untuk kami ambil apa saja yang kami butuhkan. Jawaban ini membuat Shakik kaget. Terus sadar, jika tuannya hanya memiliki ladang, sedangkan tuannya adalah juga makhluk yang miskin, dan budak itu tidak bingung masalah rezekinya karena bersandar pada tuannya. Maka bagaimana seorang muslim seperti aku memusingkan soal rezeki, sedang Tuhanku adalah Tuhan yang maha kaya. Jadi budak ini merasa gembira, tidak ada sedih-sedihnya meskipun resesi, karena dia percaya pada tuannya yang punya ladang, yang ladangnya bebas diambil kapan saja. Membuat Shakik al-Balkhi ini sadar, layo, dia hanya tuannya. Padahal tuan yang dia sandari ini hakikatnya juga miskin juga kalau dibandingkan tuanku.
yaitu Tuhanku yang maha kaya. Bagaimana aku bisa sedih urusan bisnis macet, urusan resesi, urusan rezeki yang tidak lancar? Bukankah Tuhanku, Tuhan kita, maha kaya? Kita bersandar pada Tuhan yang maha kaya, yang membebaskan kita mengambil apa saja yang kita butuhkan di muka bumi ini. Maka dari situ Syakik Al-Balkhi terus sadar, terus meninggalkan semua hartanya, menempuh jalan sufi. Karena dia sekarang sadar sandarannya adalah Tuhan yang maha kaya. Tidak pantas lagi dia sedih, dia gelisah soal rezeki. Nah, itu cerita yang lain dari Nasoihul Ibad.